Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Tebo yang kami muliakan, kepada para Dewan Guru, para pembangun generasi yang kami hormati, salam takdim saya spesial saya sampaikan kepada para siswi, para siswa, dan harus saya sampaikan dengan sejujur-jujurnya kepada para siswa dan para siswi ini. I love you all. Saya mencintai kalian semuanya. Filah karena Allah Subhanahu wa taala. Para siswa, para guru, kalau saya melihat para siswa, para siswi yang penuh dengan semangat ini, saya jadi teringat akan pahlawan-pahlawan kita, Pak Kepala Sekolah. Seperti Pangeran Diponegoro, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Cuk Nyadin, Dewi Sartika, dan sebagainya. Kenapa mereka disebut pahlawan? Karena jasa mereka sangat besar terhadap NKRI tercinta ini. Betul apa betul? Mereka sangat berjasa sehingga disematkan pahlawan nasional. Akan tetapi Bapak Ibu Guru, pahlawan-pahlawan yang saya sebutkan itu bagaimanapun mereka adalah pahlawan-pahlawan masa lalu. Akan tetapi para siswa-siswi kita ini adalah pahlawan-pahlawan masa depan. 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, merekalah yang akan membangun dan menjaga NKRI tercinta ini. Oleh karenanya spesial kepada guru, kepada kita semuanya, ini adalah tanggung jawab kita semuanya untuk mensupport mereka akan menjadi generasi-generasi yang kokoh, generasi-generasi yang kuat, baik secara fisik, secara spiritual, maupun secara finansial. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan waliyahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa, dan hendaklah kalian itu takut jikalau meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Jadi ini surat An-Nisa. Bapak Ibu yang saya muliakan, anak-anakku semuanya yang saya banggakan, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan membagikan 5 kunci sukses dan 1 penyebab kegagalan. 5 kunci sukses. Agar mudah dipahami oleh kalian, saya akan menunjukkan dengan jari-jari kita. Ingat, jari-jari kita ini mengandung filosofi kesuksesan, satu persatunya. Yang pertama adalah ibu jari. Ibu jari ini nunjuknya lain sendiri. Dia nunjuknya ke vertikal, ke langit, ke atas. Apa artinya ini? Orang-orang yang sukses adalah selalu mengakrabkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sukses itu senantiasa dekat kepada Tuhannya. Oleh karenanya, kalau kalian ingin sukses, jikalau kalian ingin beruntung, kalau kalian ingin berjaya dalam kehidupan ini, pastikan kalian tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Pastikan kalian akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kalian senantiasa melakukan sesuatu yang Allah cintai. Para generasi yang mulia, dulu ketika saya sekolah seperti kalian, sebaya dengan kalian itu, jadi saya itu dulu pernah muda juga, seperti kalian. Kiai saya pernah mengatakan begini, Min, kalau kamu hanya ingin sekedar makan buah pisang, nggak usah nanam pisang. Itu terlalu lama, kata kiai saya. Deketi saja orang yang punya kebun pisang, nanti kamu akan dikasih. Itu Pak Kiai saya menyampaikan seperti itu. Waktu itu hati saya memberontak. Saya ingin menyampaikan Pak Kiai kalau seperti itu namanya tomak gitu. Sebelum saya mengucapkan seperti itu,
Pak Kiai saya menyampaikan, Min, kalau kamu hanya kepingin punya mobil, kalau kamu hanya ingin punya bisnis, kalau kamu hanya kepingin punya rumah, kalau kamu hanya ingin kepingin punya kebun, deketi saja yang punya segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, ini petuah Kiai saya yang senantiasa saya pegang. Rekan-rekan yang saya muliakan, di hadapan kalian ini kan tidak ada semut, benar apa benar? Coba lihat, tidak ada semut lewat. Minta gula pasir kepada ibu kantin 1 genggam saja, kemudian ditebar di depan kalian itu. Kita tunggu 15 menit saja. Kira-kira semut datang apa tidak? Semut datang apa tidak? Semut pasti akan datang. Kenapa akan datang? Karena sudah sunnatullah bahwa semut itu suka kepada yang manis. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu yang Allah sukai, maka Allah akan datangkan kesuksesan kepada kita dari arah yang tidak kita duga-duga. Itu pasti akan terjadi. Jadi yang pertama adalah akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kita melakukan sesuatu yang Allah sukai. Salah satu yang Allah sukai, halo? Salah satu yang Allah sukai adalah berinfak dan bersedekah. Nah, ini sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Mi'raj, itu beliau diperlihatkan ada pintu surga, itu ada tulisan yang sangat jelas sekali. Di sana terpampang tulisan as-sodaqatu bil asri amsaliha wal qardi bisamaniyata asyara. Sedekah itu akan dibalas 10 kali lipat. Dan meminjamkan akan dibalas 18 kali lipat. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa meminjamkan pahalanya atau gantinya lebih banyak?" Karena orang yang pinjam itu sedang mengalami butuh. Sementara kalau kita sedekah kepada seseorang, belum tentu yang kita sedekah itu sedang butuh saat itu. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, sedekah akan dibalas berapa kali lipat? 10 kali lipat. Ikhlas tidak ikhlas? Enggak, maksudnya itu ikhlas tidak ikhlas. Tetap akan dibalas. Ya, jadi kalau rekan-rekan sedekah 10.000 ikhlas, maka rekan-rekan akan mendapat pahala, kemudian dibalas 10 kali lipat. Kalau rekan-rekan itu sedekah 10.000 tetapi tidak ikhlas, maka kawan-kawan ini tidak dapat pahala, tetapi tetap diganti minimal 10 kali lipat. Kenapa seperti itu? Karena Allah adalah Ghaniyun Hamid. Allah itu adalah maha kaya dan maha terpuji. Nggak mungkin Allah meminta harta dari kita hamba-hambanya yang lemah. Betul apa betul? Maka sedekahlah. Usahakan minimal di SMA ini menjadi pionir. Nantinya menjadi mercusuar bagi sekolah-sekolah lain. Kita sedekah Jumat. Sedekah Jumat. Sebanyak-banyaknya. Sudah ada, Ibu? Alhamdulillah. Halo? Sedekah Jumat 1.000 boleh, semakin banyak boleh, lebih baik banyak tidak ikhlas daripada sedikit ikhlas. Yang penting banyak saja dulu untuk ngelatih hati kita. Kalau kalian punya uang jajan, uang saku, maka setiap malam Jumat itu niat untuk puasa jajan, uangnya disedekahin. Misalnya kalian senangnya lontong, maka niat nawaitu shauma ghadin an lontongi lillahi ta'ala. Sedekah yang untuk beli lontong. Nawaitu shauma ghadin an baksoi lillahi ta'ala. Kalau uangnya sedikit, nawaitu shauma ghadin an kerupui lillahi ta'ala. Ini kita harus latih, harus dipaksa karena sedekah itu pasti akan dibalas. Mungkin rekan-rekan akan bilang gini, "Pak, ustadz-ustadz yang saya dengar itu sedekah kan nggak harus dengan uang. Dengan apapun kebaikan itu sedekah, betul. Bahkan Rasulullah menyampaikan kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahi kalaka sedekah.
senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Tetapi kalau kalian ingin sukses di masa depan, kalau kalian ingin memimpin negeri di masa depan ini, harus mulai sekarang itu sedekahnya adalah uang. Karena kalau kalian hanya sedekah doa, nanti kalian akan dapat pahala dan dapat doa saja. Kalau kalian sedekahnya senyum, nanti akan dapat senyuman saja. Kalau kalian sedekah uang, kalian akan dapat semuanya. Contoh, halo? Kalau saya mengatakan begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedekahnya doa, maka balasannya doa. Saya nggak minta kalian membalas saya doa itu. Tapi karena saya sedekahnya doa, dibalas doa. Oleh karenanya guru saya mengatakan, kalau bersedekah, sedekahnya senyum, pasti senyum yang didapatkan. Kalau bersedekah, sedekahnya doa, pasti doa yang didapatkan. Tapi kalau kita sedekahnya uang, senyum, doa, dan uang kita dapatkan. Begitu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, Bapak Kepala Sekolah, ini mohon maaf pembina upacaranya seperti ini hari ini, spesial. Bahkan rekan-rekan saya kasih tahu ya, orang-orang yang sekarang sudah meninggal dunia, yang sekarang berada di kubur itu, para mayit di kubur itu, mereka ingin hidup kembali seperti kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku tolong hidupkan saya sebentar saja. Ngapain mau hidup? Mereka mengatakan fa'asodak, saya akan bersedekah. Jadi mereka ingin hidup lagi seperti kita, bukan untuk umroh, bukan untuk saum sunnah, bukan untuk jihad fisabilillah, bukan untuk naik haji, bukan untuk silaturahim, tapi fa'asodak, ingin bersedekah. Kenapa demikian? Karena satu-satunya amal kebaikan yang akan diperlihatkan langsung oleh Allah setelah kita meninggal itu sedekahnya. Jadi kalau sholatnya itu nanti di akhirat, hajinya nanti di akhirat, pahala silaturahimnya nanti di akhirat, pahala puasanya nanti di akhirat. Tapi ketika kita nanti meninggal dunia, berada di alam kubur, itu kita akan ditemani sedekahnya sampai hari kiamat. Sampai Allah memutuskan perkara-perkara manusianya itu. Sehingga sekarang para jenazah, para mayit di alam barzah itu ingin hidup kembali seperti kita untuk bersedekah. Para hadirin, ibu bapak yang saya muliakan, para generasi penerus yang saya banggakan. Yang kedua, tadi Ibu Jari artinya apa? Akrabkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kunci sukses yang kedua adalah telunjuk. Telunjuk ini adalah lambang keilmuan. Kita bisa menunjukkan sesuatu karena kita punya ilmu. Oleh karenanya mulai hari ini para generasinya saya, para generasinya Pak Kepala Sekolah, para generasinya Ibu Guru, Bapak Guru, mulai hari ini SMA 10 harus rakus terhadap ilmu pengetahuan. Baca seluruh artikel, seluruh jurnal, seluruh apapun. Karena kita tidak akan pernah sukses manakala kita tidak punya ilmu. Betul apa betul? Imam Syafi'i pernah mengatakan, man arudad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa kepingin sukses di dunia, dia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang kepingin sukses di akhirat, dia harus dengan ilmu. Wa man aradahuma. Dan barang siapa yang kepingin sukses di keduanya, di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Maka dia harus dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, ini jari, apa namanya kalau ini? Jari tengah. Jari tengah ini paling tinggi di antara kelima jari-jari kita, jari tengah. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah kita harus memiliki cita-cita setinggi-tingginya. Nggak usah mikirin keluarga kita hari ini seperti apa. Apapun kondisi keluarga kita, apakah dia gelap atau tidak, yang penting cita-cita kita harus setinggi-tingginya. Setuju? Oleh karenanya, begini kawan-kawan saya sampaikan. Kalau keluarga kalian hari ini gelap gulita,
Kalau keluarga kita gelap gulita, maka tidak boleh menyalahkan sedikit pun. Tugas kita adalah menyalakan lilin untuk keluarga kita. Dan itu harus kita tuangkan dalam cita-cita yang sangat tinggi. Kebanyakan orang itu akan mengatakan begini, kalau punya cita-cita itu nggak usah muluk-muluk, nggak usah tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh itu sakit. Ada pernah dengar kayak gitu? Ini adalah orang-orang pesimis, ibu bapak. Ini orang-orang pesimis. Orang-orang optimis akan mengatakan, bahkan guru saya mengatakan, Min, kalau kamu punya cita-cita, bercita-citalah setinggi-tingginya. Bercita-citalah setinggi langit. Karena nanti kalau kamu harus jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalau kita cita-citanya sudah melambung tinggi, dikabulkan oleh Allah separuh saja, kita udah jadi orang. Tapi kalau cita-cita kita rendah, tidak dikabulkan atau dikabulkan separuh, kita nggak jadi apa-apa. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini namanya jari manis. Ini adalah lambang kemesraan. Jadi kita harus mesra dengan siapapun. Orang-orang sukses itu harus humble terhadap siapapun. Setuju? Kenapa kalau tukar cincin itu kok di jari manis? Ini walaupun tidak ajaran Islam ya. Kalau tukar cincin itu kok di jari manis, alasannya kenapa? Gitu ya. Karena jari manis itu begini. Jari manis itu lambang kemesraan, Ibu. Kalau misalnya nanti diperhatikan di rumah ya, jangan di kelas. Saya kayak gini. Jari tengahnya kita tekuk. Jangan diperhatikan sekarang. Kemudian kita tempelkan kayak gini. Kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau ibu jari kita pisah itu bisa. Telunjuk kita pisah bisa. Kelingking kita pisah bisa. Tapi jari manis ini nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah sama sekali. Ini lambang kemesraan. Makanya nanti dengan kawan kita tidak boleh bermusuhan. Tidak boleh saling merendahkan. Kita harus bermesra sepanjang waktu. Setuju? Termasuk ibu bapak yang di rumah tidak boleh bertengkar dengan suaminya, tidak boleh bertengkar dengan istrinya. Karena kalau kita bertengkar dengan istri dan dengan suami, jangankan malaikat rahmat akan datang, kucing aja nggak betah di rumah kita. Oleh karena ini lambang kemesraan. Yang terakhir adalah kelingking. Ini adalah lambang teamwork. Lambang apa namanya? Ya kayak gini. Pokoknya kita harus memperluas teamwork kita. Memperluas kawan kita. Itu kunci kesuksesan. 5 saja. Ibu jari adalah akrabkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Telunjuk, rakuslah terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian jari bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak perlu hari ini kita seperti apa, karena Allah nggak akan melihat hari ini. Yang penting adalah masa depan. Kemudian jari manis, kita harus humble kepada siapapun, orang-orang sukses itu. Kemudian jari kelingking, teamwork, bentuk teamwork kerjasama. Kunci kesuksesan insya Allah. Kemudian terakhir saya sampaikan, ada satu penyebab kegagalan. Walaupun kalian udah menguasai 5 tadi, kalau satu ini nggak dilaksanakan, atau kalau satu ini diabaikan, kalian tidak akan pernah sukses. Apa itu Pak Amin? Penyebab utama kegagalan itu adalah istirahat sebelum lelah. Nah ini. Coba ulang-ulang. Istirahat sebelum lelah. Ini akan menjadi gagal. Walaupun kalian ahli strategi, walaupun kalian IQ-nya luar biasa tinggi, walaupun kalian itu semangat gitu ya, walaupun kalian itu pekerja keras, tapi kalau kalian sering istirahat sebelum lelah, pastikan kalian akan jadi orang gagal. Satu aja itu. Jadi untuk sukses itu banyak banget, tips-tipsnya banyak. Kunci-kuncinya banyak, tapi untuk gagal satu saja. Istirahat sebelum lelah. Kita tidak boleh. Jangan merancang istirahat. Kadang-kadang ini kawan-kawan ini, para siswa ini kadang-kadang kalau malam mau belajar, itu nggak jadi karena memang merancang istirahat. Sebenarnya belum ngantuk, tetapi baring-baring, hidupin kipas angin, kemudian pakai selimut, pakai kacamata hitam, ya tidur kalau seperti itu. Itu namanya merancang
istirahat. Kita tidak akan pernah istirahat kecuali memang benar-benar lelah. Jadi usahakan tidur kita itu karena memang ketiduran, gitu loh. Karena memang ketiduran, bukan merancang tidur. Bukan merancang tidur. Orang-orang yang sukses itu adalah sedikit tidur. Rekan-rekan yang saya muliakan, ibu bapak yang mulia, mohon maaf ini terlalu panjang. Intinya adalah saya mencintai kalian semuanya. Saya doakan kebanggaan guru-guru kalian, kebanggaan kita semuanya, tidak ingin meminta sesuatu dari kalian. Tetapi manakala kalian udah besar, entah kalian nanti tinggal di Jakarta, entah tinggal dimanapun, di luar negeri dan sebagainya, kemudian WA kepada guru-guru kita, saya sudah menjadi direktur, saya menjadi duta Amerika, gitu. Saya, Ibu, terima kasih Ibu, saya ngabarin sekarang saya menjadi owner rumah sakit di 30 kota besar di Indonesia, begitu. Itu yang membanggakan kita itu. Dan itu saya mohon ketika nanti terutama kepada kelas 3, catat WA ibu bapak guru. Kalau ada sesuatu minta doanya, minta restunya gitu. Kabarilah guru-guru kalian dengan hal-hal yang baik-baik saja. Ketika kalian seperti itu, takziman kepada guru-guru kalian, dan ditambah dengan 5 kunci tadi, ditambah dengan 1 perhatikan tentang kegagalan itu, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang sukses dan membanggakan negeri ini. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.